Khodam itu muncul. Dia ngikutin dulu lah. Setelah ngikutin sampai mengamalkan terus, dia akan tambah dekat. Setelah dekat, nanti prosesnya dia akan menempel, dia masuk. Akhirnya ketika sudah niat mengamalkannya salah, akhirnya gaib yang tadi dengan mengistilahkan nama khodam, dia masuk dalam tubuh, akhirnya pengamalnya menjadi gangguan tersendiri. Ini real, banyak faktanya, banyak yang menjadi korban karena apa? Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kawula Mbah Nasuha Sepuh Batin nomeng lahir Kasepuhan Alikmah. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari @channel Abi Setiawan. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, gimana kita tahu cara membedakan amalan yang berkhodam dan yang tidak berkhodam? Oke, akan saya jawab, semoga menambah pengetahuan kita. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang sampai menemukan intisari ilmu dalam video ini. Insya Allah berkah barokah untuk jenengan, berkah barokah untuk saya. Amin ya rabbal alamin. Sedulurku semua, khususnya untuk Mbah Abi Setiawan, semua amalan itu hakikatnya berkhodam, terutama yang ada di ayat suci Al-Quran. Fahamilah bahasa khodam. Khodam itu menjaga orang, seseorang. Dalam huruf hijaiyah yang ada di ayat suci Al-Quran itu ada khodamnya, menjaga kekeramatan, karomah ayat suci Al-Quran itu sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Untuk ayat suci Al-Qur'annya, bukan untuk orang lain. Lalu amalan apa saja yang tidak berkhodam? Hakikatnya selama kita berpatokan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, patokannya lillahi rabbil alamin, ngamalkan ini karena lillahi rabbil alamin, mengamalkan ayat itu, bacaan ini hanya karena mencari ridhonya Allah, insya Allah tidak ada khodam. Walaupun tahu ada khodam, tidak akan berefek pada sampean. Maksudnya apa? Tidak akan mengganggu kaitannya kesehatan, kaitannya gangguan penyakit non medis. Karena hakikatnya khodam yang asli murni, yang baik, ketika kita mengamalkan baik dari bacaan ayat suci Al-Quran atau zikir-zikir dari beberapa guru, niat kita hanya lillahi ta'ala. Setelah itu ada beberapa gaib yang digerakkan hatinya oleh Allah, dia itu menjaga sampean. Maka ketika sampean tidak meminta, hanya fokusnya ibadah karena Allah, ada khodam yang ngikutin, itu sudah enak wis. Yang penting sampean itu tidak boleh merasa bangga, merasa wah ini loh saya ada khodamnya. Jangan, itu syirik khafi, si musyriknya itu halus banget, ya. Selama jenengan ngamalkan lillahi ta'ala, insya Allah ada khodam yang digerakkan hatinya oleh Allah. Bukan kita mengamalkan tertentu, amalan tertentu dengan supaya dapat khodam, itu tambah keliru, ya. Jadi amalan-amalan baik yang ada di ayat suci Al-Quran ataupun zikir-zikir itu semua berkhodam. Tetapi secara hakikat, secara syariat, biar kita tidak musyrik atau syirik, kita fokusnya lillahi rabbil alamin, niat ibadah, ya. Kalau tidak niat ibadah, kalau tidak niat lillahi ta'ala, atau memang sengaja kita mencari khodam, ingat, khodam itu pasti datang, gaib itu pasti datang dengan bahasa membo-membo, ya. Contoh, ngamalkan ayat kursi, supaya dapat khodam macan atau khodam apa. Ketika mengamalkan pertama, itu berefek pada nyaman, ketenangan, kayak merasa wah positif lah, enak banget. Lalu berjalannya waktu, khodam itu muncul. Dia ngikutin dulu lah. Setelah ngikutin sampai mengamalkan terus, dia akan tambah dekat. Setelah dekat, nanti prosesnya dia akan menempel, dia masuk. Akhirnya ketika sudah niat mengamalkannya salah, akhirnya gaib yang tadi dengan mengistilahkan nama khodam, dia masuk dalam tubuh, akhirnya pengamalnya menjadi gangguan tersendiri.
Ini real, banyak faktanya, banyak yang menjadi korban karena apa? Salah niat, salah pengamalan. Jadi supaya tidak berdampak pada khodam atau tidak khodam dengan amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniat, itu frekuensi ilmu hikmah. Niatmu opo? Niatmu mengamalkan itu karena apa? Selama karena Allah, insya Allah selamat. Tapi kalau karena makhluknya Allah, terutama khodam, hati-hati, pada akhirnya mengganggu sampean. Apa efeknya khodam yang masuk dalam tubuh? Kalau macan, satu, berkarisma, wah dilihat hebat, tapi mohon maaf, mudah marah, habis itu mudah sakit, terutama area sini. Lalu karakternya itu kayak apa ya, tidak bisa disepelekan, jak guyon angel. Setelah itu sholat sering lupa rokaatnya, mau melakukan ibadah berat, mau berzikir berat, ataupun ketika sudah sholat atau berzikir dia sulit untuk fokus atau khusyuk. Itu efek dari amalan yang murni mencari khodam, lalu khodam itu berproses ngikutin, mendekat, menempel, masuk dalam tubuh, akhirnya efeknya seperti itu. Tapi kalau sampean mengamalkan lillahi ta'ala seperti amalan kayak sholat, sholli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati, fardhu lillahi ta'ala, usolli sunatal hajati rakaataini sunatal lillahi ta'ala. Kalau amalan disandarkan dengan lillahi ta'ala, insya Allah selamat. Jadi bedanya di situ Mbah ye. Yang berkhodam dengan yang tidak berkhodam tergantung niatnya, baik itu zikir-zikir yang dari guru kita, amalan-amalan hizib ataupun asma-asma, selama niat kita lillahi ta'ala insya Allah selamat ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar, kalau mau request pembahasan silahkan berkomentar, insya Allah akan saya jawab lewat video. Kalau bagi yang teman-teman mau mengaktifkan indera keenam mata batin, silahkan lihat di deskripsi video. Lalu kalau kaitannya dengan garam ruqyah, alhamdulillah Sabtu ini terakhir sudah tidak melayani program sosial garam ruqyah Kasepuan, jadi harganya sudah normal menjadi 100.000. Kalau jenengan berminat atau konsultasi terkait garam ruqyah, boleh hubungi nomor saya ini atau berkomentar. Matur suwun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.